Halo guys, balik lagi di Rangga Anime Creator. Kali ini saya akan bahas dan review manga One Piece chapter 1155 yang saat ini banyak kejutan di dalam manga ini guys. Dan tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di sini diperlihatkan Loki yang sedang berdialog dengan Sebek ya guys ya, yang di chapter 1154 kita sudah diperlihatkan sebelumnya. Dan di sini terjadi dialog, Loki pun berkata, "Benar ini Elbap, tapi ayah sedang tidak ada di tempat, dia sedang berlayar." Kemudian Sebek pun menanggapi, "Kalian semua manusia kecil, ini pertama kalinya aku melihat manusia kecil secara langsung." Kemudian dari para krunya pun menanggapi, "Ah lucunya, sebentar barusan kau bilang ayah, jadi kau putranya Harald," ujar daripada Sebek. Sebek pun berkata, "Berarti dia masih bisa ditemui kan, siapa namamu?" Kemudian Loki menanggapi, "Namanya adalah Loki." "Baiklah Loki, lakukan apa yang kukatakan," kata Sebek. "Pulanglah dan suruh seseorang mengirimkan pesan darurat pada ayahmu seperti ini. Loki terluka parah, Anda harus segera kembali ke Elbap sekarang juga," ujar daripada Sebek. Kemudian Loki pun marah dan menanggapi, "Jaga bicaramu ya, apa kau pikir aku sudi diperintah manusia?" Ujar Loki, "Kau pikir ayahku akan meninggalkan segalanya begitu saja hanya karena aku terluka? Lagi pula orang lemah sepertimu tidak pantas menyuruhku," ujar Loki. Tidak lama Sebek pun mengayunkan pedangnya dan berkata, "Teknik berpedang Rocks terkenal akan dampak serangannya yang brutal, bagaikan dihantam palu raksasa atau ledakan meriam. Konon katanya serangannya dapat menghempaskan apapun yang berada di sekitarnya dalam radius tertentu." Kemudian pedang pun dihempaskan kepada Loki dan Loki berteriak kesakitan. Kemudian Sebek pun dengan tertawa dan berkata, "Sekarang dia pasti akan pulang karena Loki telah terluka parah." Dan di sini terjadi scene dialog Harald bertemu dengan orang gila ini sebelumnya ketika direperi pada tahun itu. Seseorang menyerang dan menculik 5 raja. Yang benar saja pasti pelakunya adalah pria besar dengan pakaian hitam itu. Terjadi kegaduhan di reperi ini guys. Kemudian ditampilkan Imu Sama yang berkata, "Nyawa para raja itu tidak bisa dimanfaatkan untuk memerasku," ujar Imu. Dan ternyata di sana Sebek pun datang ke ruangan Imu Sama dan berkata, "Iya sih, tapi yang jelas itu bisa membuat tanah suci kacau balau." Dan di sini ada dialog skin seorang narator manga yang berkata, "Insiden seperti ini menjadi yang pertama yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seorang penyusup berhasil masuk ke ruang bunga yang terletak jauh di dalam tanah suci. Pria ini mengaku sebagai pengagum Davy Jones. Dia tahu bahwa tak ada lagi yang bisa dia lakukan pada saat itu, sehingga dia berkata seperti ini." Kemudian Sebek pun berkata kepada Ibu Sama, "Tunggu saja, suatu hari nanti aku akan kembali." Tentu insiden ini tak akan pernah diungkap ke publik. Ironisnya di hari itu terdapat satu lagi penyusup di tanah suci guys. Dan di sini para Tenryubito pun sangat panik dan berkata, "Lihat, dia jauh lebih besar dari raksasa biasa." Kemudian dari Tenryubito lain menanggapi lagi, "Aku menginginkannya sebagai budak. Kita harus membunuh dan mengawetkannya untuk dipajang. Para penjaga lindungi para bangsawan." Lalu di sini ternyata Raja Harald yang kepanasan sedang berlari. "Panas, maaf karena negosiasinya jadi kacau. Aku tahu bahwa masuk tanpa izin itu adalah kejahatan. Tapi bukankah reaksi seperti ini juga terlalu berlebihan?" Kemudian dari para pengejar itu berkata, "Jangan biarkan si penculik raja kabur. Bukan aku pelakunya, sumpah," ujar daripada Raja Harald. Lalu kemudian tak lama ketika Raja Harald berlari, di sana terjadi kabar yang buruk bahwa Laksamana telah terbunuh. Pelakunya kabur menuju kastil. Waspadalah saat menghadapinya. Kemudian para Tenryubito pun terus terkejut dan berkata, "Masalah terus berdatangan ya. Tangkap pria besar itu," ujar daripada Tenryubito. Kemudian Raja Harald berkata, "Pasti dia orang yang sudah menculik para raja. Beraninya dia menjadikanku kambing hitamnya. Akan kutunjukkan padanya," ujar daripada Raja Harald.
Kemudian Sebek pun berkata, seorang raksasa berada di tanah suci, bukankah rasmu biasanya bersembunyi di daerah terpencil? Dan di sini terjadi benturan guys antara Raja Harald dengan Rock di Sebek. Yang tentu kalau kita lihat di scene ini terjadi benturan haki antara Sebek dengan Raja Harald, layaknya Roger dengan Shirohige yang pernah ditampilkan sebelumnya guys. Kemudian bentrokan antara dua orang nyata dikenal menghempaskan semua orang berada dalam radius 5 km. Lalu terjadi dialog dan Sebek berkata, katakan siapa namamu. Kemudian Harald pun sambil tertawa berkata, namaku Harald. Kemudian Sebek pun memperkenalkan diri, namaku Rox. Arahkan seranganmu selanjutnya ke arah kota. Jika kau tertangkap, mereka akan menjadikanmu budak. Kemudian Raja Harald pun dengan muka aneh bertanya, lah kenapa? Gak usah banyak tanya, ujar Sebek. Kemudian Raja Harald bertanya, Elbaf ke arah mana? Dunia baru ke arah sana. Jika kau selamat dari kekacauan ini, mari kita bertemu lagi Harald, ujar daripada Sebek. Jangan asal bicara, aku tidak akan sudi berhubungan dengan seorang kriminal sepertimu, ujar Harald. Yang benar saja, kau yakin mau melompat dari tebing itu? Dan Sebek pun dengan aneh atas daripada Raja Harald ini guys. Kemudian di situ dijelaskan Rox baru saja mengalahkan seorang laksamana angkatan laut beberapa saat sebelumnya. Meskipun sudah dirawat secara intensif, sang laksamana itu tetap tidak selamat. Perbuatan Rox dianggap sebagai dosa besar. Dalam sekejap reputasi buruk Rox menjadi tak terbendung. Kejadian ini membuat syok seluruh lautan. Beberapa waktu kemudian, sebuah kapal yang sedang membawa peti naga langit ke Marijoa diserang. Gerbang keadilan pun dihancurkan, pelakunya kabur dari lokasi kejadian. Uang yang dicuri nantinya digunakan sebagai operasional untuk mendukung aktivitas bajak laut Rox. Kemudian hingga saat itu Rox selalu bertindak melawan pemerintah dunia, namun setelahnya dia juga mulai mengincar bajak laut. Di dunia bajak laut terdapat tradisi yang sudah ada sejak lama, yaitu Depi Back Fight. Para kru bajak laut akan bersaing dalam serangkaian pertandingan dengan mempertaruhkan bendera atau bahkan rekan mereka dalam sebuah game yang sangat kejam. Rox memanfaatkan tradisi ini untuk membentuk krunya, bahkan sebelum punya bendera bajak lautnya sendiri. Banyak penjahat yang telah mereka menangkan bergabung menjadi krunya. Kemudian di sana ketika sedang berkumpul, Rox berkata, ada orang hebat di sana, kalian pasti akan tercengang begitu bertemu dengannya. Dan setelah itu mereka pergi ke Elbaf. Kemudian di sana diperlihatkan Rox datang ke Elbaf. Oh tidak, padahal aku sudah berusaha kembali secepatnya. Syukurlah kau sudah melewati masa kritis dan mulai pulih, syukurlah. Aku tahu kau itu kuat Loki, tapi kau tidak seharusnya berkeliaran ke dunia kematian ya. Kau beruntung masih bisa keluar dari sana setelah terjatuh ke jurang. Jauh di dalam sana masih banyak hal-hal yang membahayakan yang lebih mengerikan, ujar Harald. Kemudian Loki pun bertanya, ayah benar-benar kembali? Pasti ini cuma kebetulan, dia tidak mungkin melakukannya hanya untukku. Rox, aku sudah dengar semua kejahatan yang kau lakukan. Ada urusan apa kau kesini, ujar daripada Raja Harald. Aku merindukanmu Harald, ujar daripada Rox. Kemudian Rox mengajak Raja Harald untuk bergabung menjadi krunya dengan berkata, bergabunglah menjadi kruku. Pemerintah dunia tidak mau mendengar permintaanmu kan? Kau sudah paham kan? Sekarang inilah saatnya. Lalu di sini diperlihatkan para kru The Rox yang seperti kita tahu Stussy dan Shirohige sudah tidak aneh ya wajah-wajahnya. Kemudian ada Shiki juga. Dan terjadi dialog. Ini benar-benar perjamuan besar. Terus kenapa? Bukankah ini cuma bonekanya pemerintah? Untuk apa mengincar sesuatu yang mustahil? Kau harus membuat situasinya menjadi adil bagimu. Jangan pesimis begitu Harald. Elbaf adalah penghasil pejuang hebat di dunia. Jika ada sesuatu yang membuatmu muak, kau hanya perlu menghancurkannya. Lalu para kru The Rox itu berkata dengan shocknya, dia benar-benar besar ya, ujar daripada kru The Rox. Kemudian Harald berkata, itu budaya lama Elbaf sudah berubah. Orang-orang tidak pernah berubah, rasa haus darah itu masih ada dalam dirimu, ujar Rox. Woi, bisa nggak sih kalian berdua cukup nikmati makanannya, ujar Shirohige. Kemudian Harald berkata, kalian seharusnya sadar jika menjadi pengikutnya hanya akan membawa kalian pada kehancuran, ujar Harald kepada para kru Rox. Kemudian di sini diperlihatkan dan diperkenalkan para
kru Rocks yang mengikutinya. Ditampilkan yang pertama ada Shiki dengan berkata, pengikut si bodoh itu, jika hal konyol sekali, kami semua punya tujuan masing-masing. Kami semua tidak akan peduli jika suatu saat Rock mati. Kemudian Stussy berkata, ya, sesuatu yang dia rencanakan terasa menggiurkan dan menjanjikan, serta bisa membuat kaya raya, yang dikenal dengan Miss Bukin, si bandit teknologi. Lalu yang selanjutnya ada tampilan karakter baru yang bernama Don Marlon, gangster dari Wish Blue, yang berkata pernah dengar soal Hachinosu, tempat yang dilabeli sebagai pulau pengasingan atau pulau bajak laut. Berbagai negara dari seluruh penjuru dunia mengirimkan tahanan terburuk mereka ke sana sebagai bentuk hukuman pengasingan. Dikenalkan juga di sini ada Edward Newgate yang sering kita sebut Shirohige, yang berkata seharusnya pulau itu merupakan pulau tandus yang tidak dapat menghasilkan makanan dan memaksamu untuk menunggu sampai ajalmu tiba. Lalu di sini ada Wang Zi, sang peramal bajak laut, yang berkata tapi tahun lalu para penyintas mulai berkelompok. Kenapa itu bisa terjadi? Lalu di selanjutnya ada Ganzui, sang penyelundup, yang berkata percaya atau tidak pulau itu punya endapan emas yang sangat besar. Sebuah organisasi gelap akhirnya menemukannya dan memanfaatkannya. Mereka membantu para penjahat menjadi kaya raya. Inilah yang membuat pemerintah marah besar. Kemudian terjadi dialog antara Harald dan Rocks. Saat ini siapapun yang mendekati pulau itu akan langsung diserbu. Para penjahat kelas kakap, mereka akan melucutimu sampai hartamu habis. Jadi kami membuat kesepakatan dengan pemerintah, begini permintaanku. Kalian berani bayar berapa jika kami berhasil merebut kembali pulau itu untuk kalian. Begitu kami dapat uangnya, kami akan menaklukkan pulau bajak laut itu dan membagi semua harta jarahan yang ada di sana secara merata. Akan tetapi kami tak akan sudi menyerahkan pulau itu beserta para penjahat yang ada di sana begitu saja setelah semuanya selesai, paham? Jadi aku akan memimpin Hachinosu bersama para bajingan yang saat ini berada di bawahku. Kami akan mengubah pulau itu menjadi surga bagi bajak laut. Aku sudah bisa membayangkan bagaimana reaksi pemerintah dan angkatan laut yang nantinya cuma bisa diam tak berkutik bagaikan anjing bodoh, ujar daripada Sebek. Ini hanyalah prolog dari hidupku. Dengan menggunakan pulau itu sebagai markasku, aku akan menghancurkan angkatan laut, meruntuhkan tanah suci. Setelah itu akan menjadi raja dunia ini. Kemudian Harald pun menanggapi, musuhmu itu terlalu besar. Kau mencoba menantang seisi dunia ini. Kemudian Rock di Sebek menanggapi, terserah kau mau bilang apa, suatu hari seseorang harus melakukannya. Tidak ada kekuatan yang abadi, bergabunglah denganku Harald, jika kita bekerja sama kita tak akan terkalahkan. Berhenti mengajakku bergabung, sudah kubilang aku ini seorang raja, ujar Harald. Dan di sana diperlihatkan Loki melihat dengan wajah tersenyum dan menyadari bahwa dia telah menemukan penyelamatnya. Kemudian di sana juga Rocks berkata, masa bodoh, seluruh dunia ini akan menjadi milikku, ujar daripada Rocks. 4 tahun lalu pun berlalu. Harald terus menolak berbagai ajakan yang dia terima dari Rocks hingga pada suatu hari rencana Rocks akhirnya mulai terwujud dengan anggota krunya yang berisi para monster. Dia akan mengguncang dunia, ayo berlayar bajingan seluruh dunia. Dan One Piece chapter 1155 telah selesai dan minggu depan ternyata libur One Piece-nya ya guys ya. Itu aja review One Piece chapter 1155. Dan bagi kalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan share manga ini agar saya terus bersemangat membuat kontennya. See you the next time, nakama.